Saya mau jelaskan lagi. Sebenarnya tidak ada namanya, kalau isu mungkin ya. Sengketa tanah itu tidak ada di situ. Sama sekali tidak ada. Ini adalah sebuah permainan spekulan saja. Nah, kalau tadi disebutkan bahwa di sana ada adat pasir, sebenarnya tidak ada adat pasir di situ. Di situ dulu adalah wilayah Kesultanan Kutai Kartanegara yang dipecah menjadi beberapa kabupaten, masuklah namanya PPU. Nah, kalau kita lihat dari petanya, wilayah Kesultanan Kartanegara itu di sebelah utara Sungai Telake itu wilayah Kesultanan Kutai. Nah, lalu ada yang namanya ingin gugatan atau ingin klaim, ada klaim dari beberapa oknum keturunan Kutai. Ada. Tapi sudah saya jelaskan, wilayah Kesultanan Kutai itu dulu pernah ditawarkan ketika negara mengambil alih semua aset. Nah, pada saat itu tidak pernah didaftarkan kembali ke BPN. Tahun 60-an kira-kira begitu, ketika kesultanan itu diambil alih asetnya oleh negara, termasuk keraton segala macam. Nah, pada saat itu saya jelaskan, ketika areal itu yang di tempat ibu kota dengan tanda petik tadi ibu kota ini mau ditetapkan, itu sudah dilakukan penggarapan usaha dalam bentuk hutan tanaman industri. Nah, pada saat itu oknum-oknum daripada Kesultanan Kutai ini menggugat, tidak menggugat gitu, tidak mengklaim. Tapi kenapa mengklaim pada saat ini mau dijadikan sebuah rencana ibu kota lokasi? Jadi kan ini kan misalnya tidak ada masalah itu menurut saya, tapi nanti BPN akan tahu benar itu persoalan itu. Jadi Oke, ketika artinya saya ulangi, sudah clean and clear ya Pak. Jadi di masa depan ketika dibangun secara bertahap sudah tidak ada lagi polemik atau sengketa lahan di daerah tersebut. tidak ada, yakin saya tidak ada. Coba Mhm. kita lihat datanya itu Oke. tidak ada. Itu Ya, saya ingin minta semua clear tanggapan and ke Pak clean, Chandra terkait itu hal ini. milik Pak, negara, gimana kan nih begitu. kalau masih ada yang mengklaim di masa lalu kemudian tiba-tiba ketika ibu kota negara akan dipindahkan ke Kalimantan Timur, jadi banyak nih oknum-oknum yang mengklaim tanahnya. Ini seperti apa tanggapan Anda, Pak? Saya Ya, nggak ini. Oh, Ke ya. Pak Chandra. Silakan. baik, kasih. Saya Pak Chandra ya. Jadi prinsipnya seluruh wilayah yang ada di ibu kota negara ini atau mulai dari kawasan inti termasuk kawasan pendukungnya itu kan sudah kita lakukan pemetaannya ya, pemetaan IP4T-nya, pemilikan, penguasaan, terus penggunaan dan pemanfaatan tanahnya. Nah, terus kemudian yang kedua, kalau apabila masih terjadi sengketa, ya kita sudah mitigasi dari awal. Semisal seperti itu. Kalau seperti tadi ada klaim masyarakat adat, ya sebenarnya pada prinsipnya dalam aturan pergub pun juga sudah diatur ya mengenai bagaimana masyarakat adat itu atau tanah masyarakat adat, ya intinya tetap harus ada masyarakatnya, ada hukum yang berlaku dan kemudian ada tanahnya. Dan itu yang paling terpenting harus didaftar. Nah, didaftar ada nanti di daftar ke Pemkab, terus kemudian juga nanti disahkan sebagai tanah wilayah di BPN. Jadi kalau misalnya pun semisal nanti ada, ya kita tetap mengikuti jalur normal saja, ya silakan digugat. Ya tetapi pada prinsipnya itu semua yang menjadi ibu kota negara itu adalah tanah negara dan tanah yang sudah dilekati hak. Dalam hal ini adalah sebagian besar adalah warga transmigrasi. Maka mungkin begitu, Pak. Oke, jadi ada mitigasi-mitigasi yang akan dilakukan. Saya ingin masih bertanya ke Pak Chandra, kami ingin mengonfirmasi Pak, benar nggak sih Pak ada perusahaan yang katanya ini mengolah lahan 1 juta hektar di daerah ibu kota baru tersebut Pak? Ya logikanya begini, Penajam Pasir Utara itu luasnya cuma 330.000 hektar gitu kan. Nah kalau misalnya luasnya itu 1 juta, ya hampir semua wilayah itu diklaim sama milik satu perusahaan. Yang mungkin memang ada rumor seperti itu juga, bahwa kami sudah memiliki mengantongi semua perizinan, terus kemudian mengantongi semua segel, tapi sampai hari ini belum bisa dibuktikan itu perusahaan yang mana yang mengklaim itu sampai 1 juta hektar itu, mungkin gitu, Pak. Karena Oke, tidak jadi tidak berbanding, benar ya Pak tidak Chandra? logis, gitu. Tidak logis. Kalau masalah benar mungkin mengakunya boleh ya, tapi kalau dari sisi luasan itu ya tidak logis sekali gitu. Orang luasnya cuma seberapa sih sampai bisa mengklaim 1 juta hektar gitu.
Oke, baik. Nah, terus kemudian apa sih yang dilakukan untuk memberantas mafia tanah gitu? Terutama kan kita tahu investor ini kan tentunya kita harapkan bisa masuk ke dalam pembangunan ibu kota negara ini ke Pak Chandra. Baik, ya intinya dari tingkat kementerian pusat pun sudah, melakukan, koordinasi dan kerjasama dengan, Polri ya, begitu juga diikuti dengan di, tingkatan provinsi, sudah dengan Polda, terus begitu juga di daerah antara Kesultanan juga dengan Polres. Nah, setidaknya kalau misal memang itu ada yang terjadi seperti itu tinggal dilaporkan saja dan kita juga akan, mengenakan terhadap mafia tanah. Mafia tanah ini juga, bisa jadi terjadi karena permintaan yang cukup banyak tanah, terus kemudian dari rumor harga tinggi, terus, sertifikat itu juga bisa dipalsukan dan dijual murah, itu juga bisa seperti itu. Tapi kalau misalnya seperti itu pasti akan ada upaya-upaya hukum yang akan kita lakukan dan kita masih kategorikan sebagai, mafia tanah yang harus kita berantas, kurang lebih begitu. Oke, baik. Saya akan minta tanggapan ke Pak Isran. Pak Isran, kota-kota mana saja sih Pak yang kemungkinan nih akan kecipratan dari berkah pembangunan ibu kota negara ini yang mana nih kira-kira berpotensi dilirik oleh para pengembang atau mungkin investor nih Pak? Ya, sekali lagi ini ibu kota dibangun bukan untuk tujuan komersial, itu setahu saya. Tapi ini adalah ingin memindahkan pusat pemerintahan dari DKI ke Kalimantan Timur. Jadi tujuannya itu kalau investor saya kira memang tidak terlalu banyak pengaruhnya. Tapi manfaat daripada keberadaan ibu kota terletak di Kalimantan Timur itu secara nasional itu menguntungkan semua pihak dan akan dirasakan sebuah keadilan. Kenapa? Karena kalau dari barat ke timur, anggaplah di barat itu adalah Banda Aceh, kota Banda Aceh. Kemudian di timur itu Jayapura. Itu kalau sekarang ini dari Jayapura ke Jakarta itu 6 sampai 7 jam baru nyampe terbang. Nah, tapi kalau sekarang ke ibu kota yang baru, kalau misalnya kita mau lihat dari segi keadilannya, antara Aceh dengan ke ibu kota yang ke Balikpapan sebagai ada yang bandaranya tersedia sekarang ini, maka hampir sama waktunya antara Balikpapan ke Jayapura. Demikian juga dari utara selatan. Kalau dari paling selatan itu adalah Surabaya, 15 menit sampai di 1 jam 15 menit. Ke utara adalah yang paling utara itu adalah Manado. Sama, hampir sama. Jadi dari segi keadilan berada pada posisi di tengah-tengah. Jadi sebenarnya menguntungkan semua pihak. Walaupun mungkin ada yang paling dekat misalnya dengan Jakarta selama ini merasa lebih jauh. Ya, tapi kan dari segi tata letak daripada kepentingan negara di ibu kota yang baru ini relatif di tengah-tengah. Jadi lebih Baik. lebih adil begitu saya kira seperti itu.